Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ustazah Hani Nurul Husna Elsi. Makasih Ibu. Yang kami cintai Ibu Ketua MT, Ibu Wiwin yang kami banggakan, ibu-ibu semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini, yang menyempatkan waktunya untuk bersama-sama hadir menghadiri kajian kita sore ini di tempat yang insya Allah dirahmati Allah, yaitu di Masjid Baitur Rahman Fedora. Ibu-ibu, kajian kita kali ini tentang rukun sholat, fikih sholat bagi muslimah. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita terus tentang sholat yang memang itu tidak lekat setiap harinya, dan mudah-mudahan juga bisa menambah keimanan kita dengan bersama-sama mengikuti kajian sore ini. Sebelumnya kita buka kajian kita dengan membaca bersama Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kajian kita sudah kita buka dengan salawat seperti biasa ya ibu-ibu. Sekarang kita langsung memasuki acara inti kita, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Hani Nurul Husna. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal islam wa alafa baina qulubina asbahna bi nikmatihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ibu salihah yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah pada sore hari ini. Udaranya sejuk ya. Kita diberikan nikmat oleh Allah, diguyur hujan dan rahmat insyaallah. Dengan doa kita, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga kita tidak menyurutkan langkah ya ibu semua yang datang dari rumahnya, yang ada sholat asar di sini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan untuk amal sholat kita semua, insyaallah. Bahkan semoga langkah-langkah kita selain mendapatkan nilai pahala di sisi Allah, kita juga akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan tentang fikih sholat, mengkaji tentang satu ibadah. Maka salah satu kajian fikih muslimah yang harus kita sama-sama tahu adalah fikih sholat. Karena sholat adalah amal yang pertama akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Bahkan kita tahu semuanya bahwasannya sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat, sholat, kemudian zakat, saum, haji. Jangan lupa ya Bu.
pentingnya ibadah sholat, maka ini semuanya merupakan satu ciri ya, bahwa keimanan kita kepada Allah itu benar atau tidak. Kita beriman kepada Allah, iya beriman. Kamu muslim, muslim, muslimah, muslimah. Buktinya apa? Maka orang yang selamat dalam Al-Quran dijelaskan bahwa al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, semuanya kumpulan waktu, semuanya pasti merugi manusia, kecuali 3 golongan: orang yang beriman, beramal soleh, dan tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, salah satunya bukti keimanan kita adalah kita percaya bahwa yang memerintahkan untuk kita melaksanakan sholat juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perintahnya bukan seperti amal yang lain. Perintah sholat Rasulullahnya diperjalankan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa kita harus mempelajari ibadah sholat? Kita kan sudah tahu nih, udah berapa tahun ibu sholat kita, Bu? Berapa tahun? Udah lama. Dari kecil diajarin orang tua, guru kita di masjid ikut. Ada guru ngajinya. Zaman dulu kan gitu ya, Bu. Habis maghrib itu masuk ke masjid. Ada langkah bilangnya, ada tajud ya, Bu. Sholat maghrib bareng-bareng, bahkan udah ngetek sejadahnya ditaruh di situ. Ngomong kenanya, jangan Bu, berarti sama Bu, seumuran kita. Nanti setelah itu ngaji. Tadi tuh sama sholat isya, Ustaz Isya main di bawah terang bulan purnama. Kamu mau gitu, dan ini semuanya adalah hal-hal yang harus kita jaga, karena ibadah sholat itu ternyata bukan hanya ikut-ikutan asal sholat gitu. Ya nggak Bu? Udah sholat udah berapa menit? Sholat asar tadi berapa menit? Habisin waktunya. Kan 4 rakaat berapa menit Bu? Ya berapa menit? Sama zikir sama semuanya 10 menit 20 kelamaan cuma. Masing-masing punya waktunya. Tapi dibandingkan dandan ibu-ibu sama sholat, lamaan dandan apa lamaan sholat? Oh lamaan dandan cuma. Kondangannya jam 10 karena mau datangnya resepsi, bukan undangan akad nikah misalnya 10. Ibu dandannya dari jam berapa? Ada dari pagi. Sholat cuma bentar ya. Sering kita bilang begitu ya. Bentar ya, saya sholat dulu. Tanya. Nanti nggak usah pakai sebentar. Sholat dulu ya. Saya sholat dulu. Sebentarnya taruh kalimat sebentar. Karena ternyata karena sholat ini merupakan rukun Islam, sholat juga perintahnya langsung Allah ya. Tanpa perantara, malaikat Jibril, Rasulnya langsung diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian sholat juga banyak ya dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat. Jadi katanya belum sempat kita sama-sama dapat keberkahannya. Tadi udah baca surat Ar-Rahman, udah tamat 1 surat. Hafal Bu? Insya Allah hafal ya. Sering dibaca insya Allah. Iya, apalagi pakai ayat Allah yang begitu Iya, salah satu kita mengingat nikmat Allah sholat gitu, betul nggak? Karena di dalam Al-Quran saja terdapat sekitar 100-an ayat yang berbicara tentang sholat. 100-an ayat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Banyak kan kita kalau baca Quran pasti ketemu dengan ayat itu. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Surat Al-Baqarah
juz 1 ada, juz 2 ada. Jangan di juz 2 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Awal juz 1-nya karena kita kenapa minta tolong sama sabar dan sholat? Wa innaha lakabiratun illal khashiyin. Karena susah, berat. Amal namanya sholat khusyuk, kita kemudian sabar, itu memang susah. Siapa yang bisa menjamin tadi sholat yang paling dekat asar tadi khusyuk? Ibu sholat asar, sholat khusyuk nggak? Nah udah, rakaat pertama kedua oke sih. Rakaat kedua sami Allahu liman hamidah. Ingat ngaji enggak ya, ngaji enggak? Wah hujan nih, ngaji apa nggak usah? Boleh jadi begitu. Atau misalkan ingat macam-macam, nggak ingat macam-macam, kita teh sujudnya 2 kali apa sekali. Itu baru 1 sholat. Kita berapa tahun sholat begitu ya? Maka sama-sama kita sama-sama mengkaji lagi bahwasannya sholat ini merupakan ibadah yang istimewa, punya keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah inna awwalu amalin yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat. Fa'in sholahat, kalau sholatnya benar, beres. Kenapa kita belajar ini? Karena kita ingin dapat sholat yang sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Minimal mendekati kebenaran. Kalau benar sholatnya beres, faqad aflaha wa anjaha, maka dia orang yang aflah, yang beruntung, bahagia, yang sukses, wa anjaha, tidak gagal. Orang yang sukses itu yang nanti di akhiratnya bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Ternyata yang sholatnya adinahum bi sholatihim khashi'un, itu yang sholatnya khusyuk. Coba ibu buka ayatnya dalam surat Al-Mu'minun. Ada bu, surat kedua 3. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi. Khusyuk itu fokus. Digoda lagi sama setan, fokus lagi. Makanya dalam bab sholat ada syarat sah, ada rukun, ada wajib sholat, ada sunnah sholat, ada hal yang tidak boleh dalam sholat, yang makruh, yang boleh, dan yang membatalkan. Semua dibahas dalam fikih sholat. Qad aflahal mu'minun, maka sungguhnya beruntunglah orang yang beriman. Karakter pertama orang beriman yang beruntung, sholat yang khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Nah, yang penting kita sama-sama ingin mempelajari fikih sholat. Insyaallah ya. Kita sudah sampai kemarin di syarat sah sholat. Ibu-ibu yang hadir kemarin ya. Kita lanjut insyaallah hari ini. Ketika kita berbicara tentang sholat khusyuk, maka tidak mudah. Harus kita sama-sama menjadi orang-orang yang ingin mendapatkan sholat yang khusyuk. Semoga Allah
karuniakan kehusuan dalam sholat dalam kehidupan kita. Walaupun kalau ditanya ibu khusyuk nggak sholat, khusyuk mana Allah, mintanya khusyuk. Makanya sekarang kita kaji lagi. Sering kan mengkaji fikih sholat, mendengar ustazah, tapi namanya ilmu harus tetap diulang-ulang aja lupa, apalagi kalau tidak mengulangnya. Baik, sudah ya, kita ambil satu ayat, insyaallah hafal langsung aja. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Paham salihah? Ayo kita lanjut di fikih sholat. Kalau berbicara tentang rukun sholat, kalau syarat sah sholat kita sudah sama-sama pelajari. Ada masuk waktu, kemudian kita bersuci, ya, dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi wajib. Kemudian suci tempatnya, suci pakaiannya, bukan hal yang dipakai, ya, suci. Kemudian menghadap kiblat, menutup aurat. Itu semuanya adalah bagian dari syarat sah sholat sebelum sholat dilaksanakan. Nah, adapun sekarang kita berbicara tentang rukun sholat. Ibu kalau berbicara rukun, kayak kita bicara rukun haji, rukun umroh kan ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Coba kalau salah satunya nggak ada, sah nggak umrohnya? Enggak. Sholat pun sama. Jadi kenapa kita harus tahu? Karena kalau kita tidak melakukannya, sholatnya tidak sah. Capek gawe dengan pakai cekurang sunnah. Capek aja tapi tidak jadi amal ibadah. Ibu sholatnya khusyuk banget, subuh di 2 rakaat, khusyuk banget. Bacaannya panjang, tapi belum adzan subuh, sah nggak sholat subuhnya? Iya, nggak sah. Itu syarat sah. Tapi ada rukun. Kalau tidak dilakukan maka harus sujud. Gitu ya. Maka kita akan bahas yang pertama, rukun min arkanis sholat, rukun yang ada dalam sholat. Ya, insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu yang ikut yang kemarin masih ingat ya, yang tadi ulang lagi syarat sah sholat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rukun min arkanis sholat, rukun sholat. Kalau berbicara tentang rukun pun ibu biar tidak tidak gagal paham. Kalau bicara tentang Ka'bah, ada 4 rukun. Rukun aswadi, hajar aswad tuh kita memulai tawaf itu juga rukun. Yang meja ini, kan? Hajar aswad di sini mulai tawaf. Rukun aswadi, rukun iraqi, rukun syam, rukun yamani, rukun aswadi. Itu rukun. Tanpa dia maka kita harus melaksanakan sujud. Salah satunya, mudah-mudahan ibu jadi muslimah yang tidak hanya tahu syarat sah sholat, tapi juga tahu rukun min arkanis sholat. Nanti ada wajib sholat, kemudian ada juga sunnah sholat, ya, hal-hal yang disunnahkan dalam sholat. Sebelum berbicara tentang rukun, maka sholat ini harus dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka banyak para ulama menyebutkan sifat sholat Nabi. Ibu kalau cari buku, salah satu dari khusus fikih sholat, ada sifat sholat Nabi, tata cara sholat Nabi Muhammad SAW. Antara seorang muslim atau muslimah dengan seorang yang musyrik, yang kafir,
membedakan mereka itu tarikus sholat. Ketika ada yang mengaku saya muslimah atau seorang mengaku saya muslimah tapi nggak sholat, dia tahu sholat wajib tapi tidak melakukan sholat, maka dia berdosa. Tapi kalau dia mengaku muslim tapi tidak sholat, ada sholat maha wajib, berarti apa bedanya sama orang kafir? Paham ya? Jadi yang membedakan itu. Man lam yusalli fala dina lahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, menghafal Quran, suaranya bagus, mengatakan bahwa man lam yusalli fala dina lahu. Orang yang nggak sholat berarti dia itu tidak punya agama. Apa bedanya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah? Maka kita sama-sama ingin mendapatkan ibadah sholat yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Yang pertama, rukun sholat itu berdiri, berdiri. Kalau sholat fardu rukun. Jadi sebelum sholat kan berdiri dulu nih. Berarti orang yang tidak ada udzur syar'i, dia dilakukan sholatnya kalau wajib itu rukunnya berdiri. Jadi berdiri, hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qama yaqumu itu artinya berdiri. Kalau tidak ada uzur, mungkin dia gemukan, kemudian dia bukan yang lagi sakit, atau yang sudah lansia yang tidak mampu berdiri, lututnya baru operasi, atau kondisinya musafir di tengah lautan yang ombaknya besar, atau di pesawat yang kondisinya dia khawatir, pusing atau nggak nyaman, jadi dia mengambil sholatnya walaupun yang wajib berdiri itu ada uzurnya, ada alasannya. Tapi kita kenapa sholatnya berdiri? Pengen aja. Nah, nggak bisa. Rukun sholat fardu itu berdiri jika mampu. Kenapa berdiri? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Tadi saya bacakan, ya, yang tadi saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta. Peliharalah, jagalah oleh kalian semua salat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wassalatil wusta, dan sholat asar. Karena kalau kita meninggalkan sholat asar berarti seperti hilang aja semua yang tadi dari subuh, duhur, maghrib dan isyanya itu nggak ada. Oh, kalau gitu saya asar aja deh. Nah, sholat asar aja hilang, apalagi cuma asar doang gitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa Bu? Takbiratul ihram. Di dalam sebuah hadis riwayatnya dari Ali, ia berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, Miftahus sholat at-tuhur. Kunci sholat itu bersuci. Jadi kalau kita sholat tapi tidak bersuci dari hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi wajib, padahal kita misalkan baru saja pipis BAB atau baru saja kentut, langsung sholat, nggak sah sholat. Makanya miftahu sholat at-tahur, tahrimuha at-takbir. Tahrimuha at-takbir, pengharamannya karena takbir. Ini ada jeruk, ada pisang, ada salak, ada air minum. Sebelum saya takbiratul ihram, ini halal buat saya. Buat teh hari halal dimakan. Ya Bu, hari itu sudah nyediain di sini. Saya kupas. Adzan belum berkumandang, saya makan nih. Adzan maghrib berkumandang, saya taruh, saya kumur-kumur karena wudunya masih ada, nggak batal. Atau misalkan saya batal, saya wudu,
Allahu Akbar. Ini haram lagi. Jadi nggak boleh dimakan karena sudah mulai takbiratul ihram. Maksudnya, jadi hal-hal yang dibolehkan tadinya di luar sholat menjadi tidak boleh karena sudah dibuka dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim, dan menjadi boleh lagi ketika sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham maksudnya? Ya, insya Allah. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi juz 1 nomor 3, Abu Dawud di 61, Ibnu Majah 275. Hadis ini sahih. Ya. Itu yang kedua. Nah, sekarang takbiratul ihram. Ibu kalau takbirnya kayak apa ya? Kan kita takbirnya seperti apa? Takbir itu ada hal wa mankibai, sejajar dengan pundak. Boleh Bu? Kamu praktek boleh. Ya. Jadi mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau bersabda, Miftahus sholat tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ketika mulai takbiratul ihram maka angkat tangannya. Diangkat tangannya. Kemudian ucapkan Allahu Akbar. Ketika mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kan takbiratul ihramnya rukun sholat. Ibu ada yang melihat mungkin Allahu Akbar. Ini udah Allahu Akbar tapi ini baru gerak. Ada yang Allahu Akbar. Ya, ada yang bahkan nggak selesai. Diulang-ulang. Pernah lihat? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ada 3 cara. Boleh bareng-bareng antara tangan dan ucapan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beda ya? Kita nggak usah bicara tentang perbedaan, nanti ibu pusing. Ya. Minimal kita tahu saja, ya Bu. Nanti kalau ibu mau detailnya saya kasih. Yang jelas boleh mengangkat tangan dulu kemudian takbir ucapannya Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar sambil takbir sambil angkat tangan. Kemudian ada boleh takbir dulu kemudian baru mengangkat tangan. Jadi ada dua-duanya. Makanya dalam hal fikih itu bukan hitam putih kayak akidah, ini syirik, ini tauhid, tapi ada perbedaan pendapat. Jangan berantem, tidak boleh. Berbeda pendapat biasa, ya Bu. Oke. Kemudian batasan mengangkat tangan ada 2 cara. Mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Yang nggak pusing makanya nggak sebutin hadisnya. Allahu Akbar ini sejajar dengan bahu. Jadi tangannya, ujung tangannya sejajar dengan bahu. Coba naiknya kira-kira. Ya. Ada yang melihat Allahu Akbar. Makanya kalau takbir itu jangan ini mah bukan ada kiblat, ada kan yang begitu aja gitu. Lihatin. Ada yang begini kan? Nah, ini bukan ngadep ke sini, ada pin kiblat. Tenang, sebelum. Sabar Bu, kan baru 1. Sejajar dengan bahu. Jangan ditangguhkan biasa aja.
nggak usah direnggangkan, biasa aja. Ya, jangan gini, urusin. Ayo Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Telinga. Nah, jadi ini dengan atas. Yang ini ke bawah, nggak usah diukur setiap kali, nggak usah begini juga. Nah, kira-kira aja. Ya, lurusin. Jangan diboboin gini. Jangan dimiringin gini, set. Lurusin. Yuk. Nah, Ibu kira-kira enaknya gimana? Allahu Akbar. Ini tuh sejajar. Ini sejajar dengan bawah telinga, sejajar dengan telinga. Yang enggak ada Allah. Atau tapi ada kan? Ada yang begini kan? Sampai ada yang ada yang bener kan? Iya. Kayak nutup palu, cuma langsung nama sholat tuh kayak yang malas-malesan. Ada lagi lebih tinggi lagi. Iya Allah. Hanya dua. Kenapa? Kalau itu nggak lihat. Batasannya ya. Boleh mengangkat sejajar dengan bahu, naikin sedikit ke atas sejajar dengan telinga. Yang sejajar dengan telinga hadis riwayat Muslim dari Malik bin Huwairis. Hikmahnya apa? Kita ini boleh menggabungkan. Ibu kadang pakainya yang sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Enggak, silahkan. Hikmahnya apa? Kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita juga ingin mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Ada sahabat melihat sejajar dengan telinga, ada yang hadwa mankibai sejajar dengan pundak. Yang enggak, yang lebih, atau yang di dada doang. Ya, makanya kalau sholat ibu-ibu sholihah pakai bajunya, pakai mukenanya yang siap untuk kita bergerak leluasa. Jangan ini matuda ini pakai daster buntu, nggak ada tangannya, mukenanya tipis, atau pakai gamis kaftan ini. Kalau nggak harus pakai ini, pakai manset. Kan kita musholihah. Kalau musholihah itu bajunya yang mau dipakai kemana-mana harus wudhu friendly, harus sholat friendly, harus enak dipakai sholat, dipakai wudhu. Kalau mau wudhu sampai sah gitu, menarik ke dada, tidak bisa. Cantik sih, tapi nggak bisa dipakai untuk sholat. Buat apa? Ya sholihah. Kemudian meletakkan tangan di mana? Kan kita bisa bahas takbiratul ihram nih. Takbiratul ihram itu bagian dari rukun kedua setelah berdiri. Sudah takbir Allahu Akbar, di mana meletakkan tangan? Yang kanan di atas yang kiri. Yang pertama, tempat meletakkan tangan itu di atas punggung tangan kiri, tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Hadisnya dari Imam Nasai dari Wa'il bin Hujri. Yang kedua, meletakkan tangan pada siku. Allahu Akbar gini. Bukan kayak anak-anak gini. Kelihatan Bu takbirnya? Kan itu takbir tadi gitu ya. Bisa dari sejajar dengan hadwa mankibai atau sejajar dengan telinga. Dua-duanya ada dalilnya. Kemudian kita letakkan yang kanan di atas yang kiri, punggung tangan atau siku. Yang ketiga dipergelangan. Saya kira pergelangan. Terserah ibu. Soalnya dari kecil kan jarinya begitu. Dari kecil dari kecil gurunya kan jari dulu ya gitu. Apa-apa. Meletakkan tangan
pada siku. Tangannya ya. Kemudian posisinya di mana? Di sini? Apa di sini? Apa di pusat? Yang pertama di dada. Ibu kan dada luas, Bu. Dada itu luas. Ibu nggak usah kemana-mana ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah ini paling kuat. Fisad di saudara, di dada. Yang kedua meletakkannya di pusat. Ya, karena ada juga yang di sini. Jadi yang kuat itu di dada. Hadisnya dari Ibnu Huzaimah, hadis yang kuat. Ya, alhamdulillah. Sekarang ibu tinggal yang mana ini mau pakai. Ini masih baru nomor 2. Rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, kemudian ibu-ibu salihah, yang ketiga membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah fi kulli raka'atin, setiap rakaat. Rukun. Hadisnya dari Ubaidah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari jilid 1 723, Muslim di jilid 1 hadisnya nomor 394. Jadi membaca Fatihah itu rukun sholat. Tidak sah sholat seorang kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Pokoknya kalau tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Nah, sekarang perbedaannya. Kalau sholatnya maghrib, isya, subuh terus berjamaah, imam baca, kita diam apa baca? Gitu. Ya. Itu Bu, kita diam apa baca Bu? Di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada yang baca Quran baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, tugas kita menyimak, dengerin, supaya kita dapat rahmat. Jangan sibuk sendiri. Makmum itu ketika di subuh, maghrib, isya, imam baca kan di rakaat pertama dan kedua. Maka makmum ketika mendengar baca imam, kita boleh mengikuti, tapi nggak bikin terganggu orang. Ini samping kanan kiri ini, gandeng ini itu siapa nih? Tahu gandeng Bu, berisik. Orang jadinya musuh. Gerakan bibirnya silahkan. Kita ada suaranya, kagak usah ganggu orang, bisa. Volume jadi kecil. Kedengeran nggak Bu suara saya? Mikrofon di sini tapi yang kedengeran. Tapi insya Allah itu bagian dari mengikuti apa yang imam baca. Kalau ibu daripada diam takutnya ngelamun, silahkan, tapi jangan ganggu samping kanan kiri, karena tugas kita makmum menyimak. Baik, kalau paham artinya, masya Allah, bisa doakan, bisa bahasa Arab semua untuk bisa
memahami bacaan sholat. Banget. Baca Quran gak perlu terjemahan di Quran. Alhamdulillah. Kapan itu? Ya yang penting punya cita-cita lah Bu. Jangan sampai gak punya cita-cita sama sekali ya Bu. Itu ya, membaca surat Al-Fatihah itu rukun dari rukun sholat. Nah jadi kalau imamnya jahriyah di rakaat pertama dan kedua, ibu menyimak bacaannya imam, karena bacaan imam bacaan makmum sudah terwakili. Nah gimana kalau telat? Nah itu nanti dalam bab masbuk kita bicara. Sholat nyusul, dia lama banget pipisnya, BAB-nya, lagi wudhu ngobrol, imam udah kayak kita lah. Dan maghrib sudah, kitanya masih makan bakso misalnya, ya kan? Akhirnya kan terlambat, tapi nggak masalah, tinggal nyusul. Ketinggalannya apa yang ketinggalan? Kalau ketinggalannya 1 rakaat, tinggal nambah 1 rakaat. Imam salam, kita nambah lagi berdiri serempat. Jadi nggak usah capek banget nih. Yang kamu itu harus fokus khusyuknya. Jadi ketika rumahnya jauh menuju masjid, kita ingin jamaah mulai dari takbir sama imam, tapi nggak keburu imamnya sudah selesai bahkan Fatihah, kita baru gabung. Maka kalau berdasarkan hadis ini dan Fatihah adalah rukun sholat, maka yang tidak sempat baca Fatihah maka nambah 1 rakaat. Pendapat yang kedua, barang siapa yang rukuk rakaat pertama bareng imam, Allahu Akbar, imam sudah Fatihah selesai, surat bahkan lagi dibaca, kita baru datang. Imam mau rukuk, Allahu Akbar, kita baru datang, Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, baru kita Allahu Akbar, kita rukuk. Maka siapa yang rukuk sama imam maka dia dapat 1 rakaat, berarti full. Pendapat yang kedua. Kalau ibu nanya pendapat saya masuknya karena hadisnya tidak sah, tidak baca Fatihah, maka kalau kita tidak sempat baca Fatihah, saya tambah 1 rakaat. Karena nggak masuk di sini Bu, bisa nggak baca gitu. Ya? Ya ada 2 pendapat. Yang rukuk sama imam rakaat pertama keburu nih, imam masih rukuk, kita baru datang, Allahu Akbar, keburu rukuk, maka sama salamnya imam salam, dia salam, itu juga ada dalilnya. Tapi kalau ibu tanya, ini kalau ketinggalan Fatihah, ini tambah 1 rakaat. Sudah siap. Itu membaca Fatihah. Oke, nyambung? Paham Bu? Harus pelan-pelan Bu. Orang kita anak muda, yang dijelasinnya ya harus pelan-pelan. Kalau belum selesai udah tanya, biar nggak ditanya, dia pelan-pelan. Yang keempat dan kelima, gabungin ya. Ruku dan tumaknina. Apa Bu? Ruku dan tumaknina. Dalam ruku, ibu boleh buka ayat Al-Qur'annya surat Al-Hajj ayat 77. Kalau nggak salah surat 22 ayat 77. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Rukuklah dan sujudlah. Surat Al-Hajj ayat 77. Itu ayat Qur'annya. Temu? Wahai orang beriman, maka rukuklah dan sujudlah. Berarti kita sholat itu lagi mengamalkan isi Al-Quran. Kan Al-Quran itu diimani, dibaca, dipahami, artinya diamalkan, diajarkan Quran. Nah sekarang kita ini lagi ngamalin Quran. Kita ruku,
adanya dalam sholat. Berarti kita lagi mengamalkan Al-Quran. Sekarang dalam hadis Rasulullah diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tudzi'u, ini penting, orang yang rukuknya tidak benar maka pahala sholatnya nggak ada. Jadi kita harus betul-betul belajar. La tudzi'u sholatun la yuqimur rajul fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak diberikan pahala, ada yang menyebutkan tidak sah sholat seorang yang rukuknya tidak menegakkan punggung di saat rukuk dan sujud. Sujud kan lurus juga, nggak melengkung, nggak melenting, nggak berat ke perut, nggak bungkuk begitu. Maka ada hadisnya ini. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi juz 2 di 265. Kemudian dalam lafaz punyanya Abu Dawud, Imam Abu Dawud di nomor 855. Sehingga nomor berapa tadi? Nomor 4 dan 5. 4 itu ruku, yang kedua tumakninah dalam ruku. Tumakninah itu apa? Nih, ini berdiri. Fatihah, surat, lagi berdiri. Nanti kita praktek sama-sama. Allahu Akbar saat ruku. Biarin lurus dulu, tapi Allah benar kemana? Gak boleh cepat-cepat, gak boleh rusuhan, ekspres sholatnya. Maka bingung misalnya ketika hari dengar ada sholat taraweh sekian menit, gak sah sholatnya. Bangga dengan sholat ekspres gitu, gak sah. Bukan dosa lagi, tapi tidak sah sholatnya, berarti gak ada pahalanya. Kenapa? Karena tidak tumakninahnya nggak ada. Jadinya Waalaikumsalam. Ini habis ngapain? Sholat itu Bu, Rasulullah saja menjadikan penyejuk matanya, penyejuk hatinya itu di sholat. Bahkan puncak kenikmatan kita bersama Rabb kita itu waktu sholat. Kalau kita punya masalah banyak, berarti pertemuan dengan Allahnya harus sering kan, betul nggak? Bestie kita Quran, temannya untuk ketika kita dalam sendiri, ya kita bersama Rabb kita dalam sholat. Kalau punya masalah aja, kangen banget ini kapan sih adzan, belum adzan. Kalau lagi nggak ada masalah aja. Pengalaman Bu ya. Gitu. Makanya dalam hal tumakninah di nomor 5 ada hadis Rasulullah SAW. Ini sama ya, untuk kita sama-sama pahami, terus sama-sama kita jadikan renungan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadisnya di 858, Imam Nasai di 1136. Hadis ini sahih. La tatimmus sholatu, Rasulullah bersabda, la tatim, tidak sempurna sholatu ahadikum, sholat seorang dari kalian, hatta yusbighal wudu'a, sampai dia itu menyempurnakan wudunya, tsumma yukabbir, udah wudunya sempurna, kemudian Allahu Akbar, dia bertakbir, Fatihah, surat. Setelah dibaca Fatihah dan surat, Allahu Akbar, rukuknya juga nanti dalam bab sunnah ada mengangkat tangan itu berapa kali dalam sholat. Iya, gak tiap saat itu ngangkat tangannya. Kapan ngangkat tangan? Yang rukun takbiratul ihram. Ada yang sunnah sholat, dalam bab sunnah sholat itu ada mengangkat tangan saat mau rukuk, saat sami Allahu liman hamidah, saat ketika kita setelah tahiyat awal, itu masuk dalam sunnah sholat.
Oke. Makanya pelan-pelan aja, rukun aja dulu. Tidak sempurna sholat seorang di antara kalian sampai dia itu kalau mau sholat menyempurnakan wudunya dulu. Kalau dia punya hadas kecil. Tsumma yukabbir, lalu dia bertakbir, takbiratul ihram berarti. Wa yarka, kemudian setelah Fatihah sudah dia ruku. Fayada'u kaffaihi ala rukbataihi, lalu dia menyimpan tangannya, telapak tangannya ala rukbataihi, di kedua lututnya, hatta tatma'inna raki'an, sampai tumaknina rukuknya. Tumaknina. Apa tumaknina itu? Tenang Bu, tumaknina itu. Hatta tatma'inna raki'an, sampai dia itu tumaknina rukuknya. Tumaknina ruku gimana? Coba sekarang ini mau berdiri, mau praktek boleh ya. Kalau ruku itu kan sampai selesai ayat bacanya. Ya. Sami Allah liman hamidah, baca juga kan? Kepada kamu itu nama tumaknina. Nanti kita akan bahas itu apakah masuknya di rukun. Makanya ibu sabar aja, kalau belajar itu harus sabar. Kita mah pengen cepat-cepat. Ya kan Bu? Coba kita ruku sama-sama. Ruku itu tata caranya. 1, luruskan punggung. Jangan terlalu bawah, jangan mendongak. Nanti kita praktek. Yang kedua, meluruskan kepala, hadis Bunda Aisyah. Jadi bukan kayak mau siap-siap mau lomba lari, bukan ke depan. Kemudian posisi kaki idealnya biar rukunya sempurna, kaki sejajar dengan bahu, jangan terlalu lebar, ngangkat, jangan juga dirapetin kakinya kalau sholat, walaupun muslimah. Ya, kita praktek sama-sama. Ini kalau ngadep depan, kalau ini kelebaran, ini lebar banget kan? Berarti sejajar dengan bahu, sejajar dengan kita berdiri posisinya. Kita berdiri kan? Ibu berdiri boleh. Bisa. Bisa. Ibu berdiri boleh, nanti praktek ya. Kemudian angkat tangannya Allahu Akbar, sama dengan takbiratul ihram. Ada yang suka ruku ini ketika habis selesai Fatihah surat langsung begitu kan? Ya, ada. Padahal sunnahnya apa? Allah, ngangkat lagi tangan mau ruku. Allah. Ini posisi ruku ini kalau kita terlalu lebar juga nggak seimbang. Jadi sejajar dengan bahu. Bahu kita mana? Iya, sejajar dengan gini aja tuh. Ini bahu kita kan? Iya. Udah takbir, kemudian letakkan ini di lutut. Mana lutut? Nah, dengkul. Lihat Bu, kalau kita posisinya begini, nih, ini lurus nggak? Enggak, melengkung kan? Ya. Tidak boleh dipelengkungkan. Atau berat ke perut. Nah, tapi yang ada ini ketika di punggung, ketika di lutut, punggungnya akan lurus Bu. Coba saja. Nanti Ibu cobain namanya. Lurus nggak? Nah, posisi kaki begini, posisi tangan kelihatan nggak Bu? Di lutut saya ya. Tekan ke belakang. Nah, itu udah bagus Ibu. Tekan ke belakang. Kemudian posisi kepala kita jangan begini. Jangan mendongak, lurusin. Paham? Naik, nah udah bagus. Nah, kalau sudah begitu, punya Bu Wiwin ya. Coba sini Bu Wiwin. Boleh. Balik situ. Atau kan ngadep sini. Nah, biar kelihatan sama ibu-ibu. Buka kakinya sebahu ya, sudah. Nah, kemudian ini tekan ke belakang sampai ini kayak stretch, kayak ketarik. Nah, ini tekan ke belakang sudah, lurus. Ini lurusin ke sini Bu. Nah, coba lihat sini, nunukin. Nah, terus sedikit lagi kepalanya. Nah,
Ya, jatuh nggak? Nggak jatuh berarti udah betul kan? Jadi jangan suka ibu-ibu nih, tentang ibu-ibu nggak kelihatan deh, jazakillah ya dah. Terima kasih. Kita pakai mukena, seringnya kita dapatkan muslimah rukuknya ininya di tulang kering. Nah, tidak boleh naikin ke atas set, naikin ke punggung, ke lutut, jadi punggungnya lurus. Pokoknya ini posisinya telapak tangan kita lagi rukuk adanya di lutut, kakinya dibuka sejajar dengan bahu, itu dia. Ya, jangan rapat. Kalau rapat apa yang terjadi? Iya. Tuh, nggak lurus kan? Iya. Paham ya? Bisa? Insyaallah. Insya Allah. Nanti akan kerasa Bu, ketarik olahraga pagi. Setiap pekan misalkan Sabtu apa Ahad kita olahraga. Kan pasti stres ini tuh. Ayo Bu, pakai tongkat, yang pakai beban. Ini ketarik. Ibu tiap sholat coba. Lebih dari olahraga. Ya kan? Coba kalau takbiratul ihramnya pakai tenaga. Allahu Akbar. Pasti nggak ngantuk sholat itu Bu. Paham Salihah gitu ya? Itu ruku. Bacaannya apa? Subhana Rabbiyal Azim. Ya, yang pakai bihamdi dan enggak. Ya, Subhana Rabbiyal Azim. Itu hadisnya riwayat Muslim di 772. Boleh juga menambahkan doa Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu berarti lagi mengamalkan Quran. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi ganti-gantian boleh Bu. Rukuk sholat wajib subhanallahil azim. Rukuk sholat sunnah makanya subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bagus banget. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, bagimu segala puji. Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni aku. Kadang kita masuk mau rukuknya nggak tumakninah gimana? Sub doang. Subhana rabbiyal azimnya nggak kedengeran. Ya Salihah. Kalau imamnya lama rukuknya, berarti ibu tambah lagi bacaan itunya boleh. Paham Salihah? Nah itu dalam bab rukuk. Ini bagian dari yang disebutkan bahwasannya rukuk dan tumakninah itu rukun sholat. Jadi berapa tuh rukun sholat? 1. Berdiri sholat fardu bagi yang mampu. Sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau yang nggak bisa maka duduklah. Kalau nggak bisa duduk berbaringlah. Berbagi langsung terlentang, miring dulu sebelah kanan. Baru kalau udah nggak bisa terlentang. Kalau sudah nggak bisa ya pakai gerakan isyarat. Ya, kalau kepalanya ini misalkan kecelakaan, ya pakai apa? Penahan leher misalkan, ya pakai gerakan mata juga bisa. Ya, maka masya Allah Allah itu begitu sayang dengan kita. Nomor keempat dan kelima, rukuk dan tumakninah. Nah, yang keenam dan ketujuh i'tidal setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal itu mengangkat tangan. Rukuk juga sama. Sami Allah liman hamidah. Jadi kalau tadi kita rukuknya posisi tangan ada di lutut. Ketika mau ngangkat ada di lutut nih. Sami Allah liman hamidah Rabbana. Kalau berjamaah yang sami Allahnya
Imam sami Allah liman hamidah, kata imam Rabbana walakal hamd, itu namanya berjamaah. Bukan dua-duanya, misalkan ini ruku nih, dua-duanya sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd, bareng-bareng. Harusnya satu-satu, ini kan berjamaah nih. Nih, umpamanya ini dua orang berjamaah, Allahu Akbar nih. Yang ini dulu, yang kiri kan imam Allahu Akbar sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jadi kalau berjamaah itu imam takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nih ruku Allahu Akbar sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar, ruku sujud nih Allahu Akbar. Ini dengar baru dia sujud. Bukan Allahu Akbar balapan imam sama makmum. Oh, bukan jangan. Paham ya? Baik, sekarang yang ke-6 dan ke-7 i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku i'tidal itu harus lurus. Biarin, makanya jangan cepet-cepet. Sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Mau kemana? Sholatnya cepet-cepet kayak ayam matokin makan cepat. Kalau ada calon mertua Allahu Akbar. Kalau ada siapa-siapa cepet-cepet gitu ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa i'tidal setelah ruku itu nomor 6. Nomor 7-nya tumakninah saat i'tidal. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada kisah bab sholat itu seorang laki-laki yang buruk sholatnya, jelek sholatnya, sudah balik lagi. Saya udah ulangi sholatnya, kata Rasul, irji fasali fa innaka dibalik lagi, kamu itu belum sholat tuh. Gak dianggap sholatnya, gak sah, karena tidak tumakninah ya. Summarka' hatta tatma'inna raqi'an, rukuknya harus tumakninah, i'tidalnya juga harus tumakninah. Allahu Akbar rukuknya. Sami Allahu liman hamidah, tek 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 tek, tulangnya lurus dulu. Subhan rabbiyal azim tadi. Sami Allah liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamd. Kalau sendirian, Sami Allah liman hamidah Rabbana hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau ibu yang panjang apa? Fil samawat wa mil ardi wa mil masyita. Padahal masih panjang, ibu cuma sampai situ doang kan. Panjang padahal doanya. Nah, ini di dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya riwayat Imam Bukhari jilid 1 di 724 hadisnya. Dan Imam Muslim di jilid 1 di 397 hadisnya. Itu nomor 6 sama 7. Ke-8 dan 9 sujud dan tumakninah dalam sujud. Nomor 8 sujud, nomor 9 tumakninah di dalam sujud. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman la yusibu anfahu minal ardi. Tidak sempurna sholat seorang yang tidak menempelkan hidungnya di tanah, di tempat sujud maksudnya, harus tanah, karpet juga boleh, tembok juga boleh, yang penting di tempat sujudnya. Mayusibul jabir, sebagaimana nempelnya dahi. Saya mah pesek atau gimana? Pasti nempel. Gimana sujud caranya? Mana sujud bu? Ayo. Anggota sujud ada 7. Sebagaimana hadis Nabi, dari hadisnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'dhumin, atas 7 anggota. Ya, di mana 7 anggota itu? Yang pertama al-jabhah,
Wa asyara biyadihi an anfihi wal yadaini, tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki. Sebetulnya ini sama, satu aja. Ini sama. Kalau kagak nempel, jadi wajah. Wajah itu udah tersebut. Mau ini berarti satu wajah, dahi berarti. Kedua telapak tangan, kedua lutut, warijlaini, kedua kaki. 7. Makanya kalau lagi sujud ini penting buat. Kalau ininya kelewer, kasih peniti boleh. Kalau enggak kita siap. Mau sujud nih. Akid dulu apa? Nanti dalam sifat sholat secara keseluruhan. Ini baru rukunnya saja. Ibu mau lutut dulu. Posisinya begini. Posisi tangan lagi sujud sama seperti takbiratul ihram. Gak bisa begini. Gak mungkin dulu. Lebih depan daripada wajah. Atau di sini tangannya. Tapi sama seperti takbiratul ihram posisinya. Allahu Akbar. Jadi ada space, ada tempat, ada ruang untuk wajah. Nah, jadi kalau misalkan ibu lutut dulu, ada tangan dulu, ada lutut dulu ya Bu. Kaki dulu apa tangan dulu Ibu? Coba nanti praktek. Bisa coba dua-duanya. Nih, kita habis sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Kalau lutut dulu lihat kaki saya Bu. Nih, ini jinjit, lalu letakkan, baru tangan. Ya Bu, seperti takbiratul ihram kan posisinya. Oke? Diangkat tangannya sedikit. Kalau laki-laki tinggi, kalau perempuan cukup. Jangan seperti dogi, jangan seperti anjing depak. Angkat. Paham ya? Ini angkatnya. Ya, ini. Nah, angkat. Paham Solihah? Atau mau tangan dulu, gimana caranya? Tangan dulu nih. Kita sudah posisi i'tidal. Allahu Akbar. Nih. Tangan ibu lebih nyaman mana? Lebih nyaman lutut dulu. Ibu kalau saya udah tua gimana? Tangan dulu biasa. Jangan nungging. Jangan itu. Paham ya? Nanti ini lebar akan kelembak. Saya mau pakai jalan sudah ulang. Gimana kalau nungging jatuh nanti? Pelan-pelan. Makanya ketika pas bangun pun nanti begitu. Coba pelan-pelan. Allahu Akbar. Ya, ini tuh stretch banget Bu. Gak gini, gak nempel banget tapi dijinjit. Ini. Kalau tangan dulu. Kalau lutut dulu lebih nyaman tuh. Dua-duanya boleh ada dalilnya. Oke? Nah, untuk urusan ini karena tadi sujud, ini kan anggota sujud. Jadi kalau kita pakai mukena, kita mau menghalangi nih. Kita beginiin boleh. Jadi supaya wajahnya kena tempat sujud. Gabu bau karpetnya. Baru mau nanya. Jadi nanya kan? Karpetnya bau, bekal sejadah. Gak dapat sejadah, punya tisu basah simpan. Ada tisu kering boleh. Ada sapu tangan silakan. Jangan pakai mukena. Walaupun bukan pengaruh dengan sah tidaknya, tapi tidak sempurna. Jadi kalau bisa nih kita udah tahu nih kita mau sujud, maka kita posisinya sudah nih, akan menghalangi kan? Kalau kita sudah siap dengan pakaian sempurna hari sholat. Oke? Bisa? Terus saja. Iya, jangan dipakai penutup. Jangan dipakai penutup. Kalau lututnya sakit, ibu posisinya begini. Mau pakai kursi, jalan-jalan ke mall masih bisa? Bisa. Masih. Ke pasar bisa? Sama abangnya bisa. Kalau masih bisa, berarti ibu boleh berdiri bisa. Allahu Akbar, Fatihah, surat berdiri.
Ketika mau ruku, ibu bisa Allahu Akbar, ibu ruku bisa. Tapi sujud nggak bisa. Mau sujud langsung Kursi ya. kayak kursi. Kalau ibu dari awal sampai akhir sudah tidak bisa berdiri, memang kursi roda, sakit gak bisa berdiri, didorong di kursi roda misal. Berarti dari awal kan sudah takbiratul ihramnya pun sambil berdiri, sambil duduk. Kayak orang musafir di perjalanan, misalkan ya, kalau di kapal laut, takbirnya mulai dari awal sudah sambil duduk, Fatihah surat, lalu Allahu Akbar, kita ruku lebih tinggi, sami Allah liman hamidah ke bawahin, baru mau sujud Allahu Akbar. Lebih maksimal. Pokoknya ini udah banyak gelambirnya, jadi menghalangi. Nah, sudah. Ibu paling rendah itu buat sujud. Paham Salihah? Oke. Maaf ibu, saya lupa. Contohin. Kemudian yang kedua berapa bu? 10, 11. Iya, 10 dan 11. Kan tadi tumanina saat sujud. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Posisinya duduk di antara dua sujud itu sama dengan duduk tahiyat awal. Iftirashi. Lihat bu, kaki saya. Ibu sujud Allahu Akbar, kemudian duduk di antara dua sujud, kaki kanan lurus. Lihat, kelihatan? Kaki yang kiri didudukin. Nah, kelihatan? Ya, ini. Kelihatan bu? Ya. Bu, saya kagok. Dinyamain aja duduknya gimana? Nah, kasih ke tengah. Jadi ininya ada di tengah-tengah. Lihat bu, bisa? Nggak bisa, latihannya begini. Nah, nih, pelan-pelan. Jempol dulu. Terus. Nah, terus angkat dulu pantatnya, posisikan nyaman. Tuh. Bisa? Makanya latihannya tahiyat awal sama duduk di antara dua sujud saat majlis taklim gini. Coba latihannya duduknya begini. Bisa? Nah, Tapi alhamdulillah. Yang kaki suka sakit itu gimana? Cobain dulu. Ya, coba. Itu mudah-mudahan bisa menghilangkan pikun karena ininya Oh iya, tertarik. ya. Itu duduk di antara dua sujud plus tahiyat awal. Yang ke-12, 13 duduk tasyahud akhir. Ya. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud ya, Bu. Nah, 12, 13 10, 11 kan tahiyat awal sama duduk di antara dua sujud. Ini tasyahud awal, tasyahud akhir. Yang tadi duduknya begini kan? Tahiyat awal, duduk di antara dua sujud. Tahiyat akhir, ininya tinggal dimasukin ke sini. Iya. Ininya duduk di tempat duduk. Oh. Ininya tetap tidak berubah. Ininya yang berubah. Jadi ininya tempat duduknya bukan di kaki kiri lagi, tapi di lagi. tempat duduk. Posisi tangannya tasawuf awal, tasawuf akhir ini membulat putar seperti angka 5 Arabi. Ini menunjuk. Bisa begini juga boleh. Paham bu? Hah? Ini jangan di lutut banget. Naikin sedikit antara lutut dan paha. Jangan di sini juga. Kalau yang sudah tidak punya telunjuk, udah nggak apa-apa. Ya, nanti belum bu. Ini baru at-tahiyat. Jadi nomor 12, 13 itu tasyahud akhir. Bacaan tasyahudnya tahiyat sama tahiyatulillah, tahiyatul mubarakah. Nah, yang ke berapa? 14, 15 membaca sholawat di tasyahud awal dan akhir. Jadi tahiyat, sholawat itu adalah bacaan saat tasyahud
awal dan akhir. Asyhadu an la, itu kan selesai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tahiyat awal sampai situ doang. Paham ya? Tasahud awal. Tasahud akhir tambahin doa. Ada doa. Ya, dalam tasahud akhir nanti itu bukan di rukun. Jadi tahiyat sama sholawat itu adanya di rukun. Pas nunjuk itu dari awal sampai akhir dalilnya ada. Ada yang pas nunjuk tuh pas asyhadu. Iya, asyhadu. Ibu yang mana? Lanjutin aja dulu, nanti kita bahas. Ada lagi. Jangan lihat telunjuk orang lain. Kita maha begini tapi lihat telunjuk kanan kita. Ada yang goyang ya Bu ya? Iya, yang goyang-goyang, yang gerak-gerak dari awal ada, yang pas asyhadu ada. Ibu mau yang mana? Ya, jadi geraknya itu ibu boleh lihat ke telunjuk, boleh lihat ke tempat sujud. At-tahiyah. Jadi awal, berhentinya selesai. Itu posisi tangan saat tasahud awal dan akhir. Berarti nomor ke-14 membaca sholawat saat tasyahud awal dan akhir. Ya. Yang terakhir nomor 15 salam. Jumhur ulama menyebutkan bahwa ucapan salam termasuk rukun sholat. Itu salam pertama rukun. Salam kedua udah sunat. Ya, alhamdulillah. Terus saya buka rukun. Ada 15. Alhamdulillah. Apa Bu? Salam itu kan kita ada yang begini. Assalamualaikum. Ke belakang, ke tengah, apa langsung tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada nunduk di tengah-tengah kan? Sama tadi, Ya. Ustaznya bilang Ya. kalau apa namanya pas kita kan misalnya mau imam nih, sama imam pasti kita datang, udah langsung ruku kan, tapi kita kan langsung ikut. Allahu Akbar dulu. Enggak, iya Allah Akbar kan karena imam yang udah ruku, melakukan. kita kan ikut ruku nih. Tapi kan Ustazah kan karena belum baca Al-Fatihah, jadi kita berarti kurang satu rakaat lagi kan. Nah sekarang kalau seandainya nih kita dia udah ke ayat awal. udah apa Al-Fatihahnya udah selesai, jadi udah ayat pendek, surat pendek nih. Nah itu bagaimana? Sama. Oh sama, berarti tetap Ketika kita posisinya imam baca surat, pendapat pertama. Kalau imam baca surat, berarti kita ketinggalan Fatihah yang rukunnya. Sama aja kan? Tapi kalau memang ada orang yang saya kebun sama imam, ruku dengan imam di rakaat pertama, jadi dia tetap aja salam sama imam dianggap satu rakaat selesai. Jadi mau ambil yang mana boleh? ya tadi kan Ustazah kalau Ustazah tambah satu. Ya, kalau saya nambah satu karena mau kita dapat yang lagi baca surat yang pendek, atau kita dapatnya ruku, atau apalagi tidak dapat ruku, nggak dapat Fatihah, bahkan kita dapat imam sudah lebih sujud di rakaat pertama, saya tetap nambah satu rakaat. Tapi kalau misalkan ibu mau mengambil dari yang karena sempat ruku dengan imam, maka dia terhitung satu rakaat, berarti dia tidak usah nambah lagi. Itu pun ada dalilnya, maka silakan mau yang mana. Kalau ibu tanya, kalau Hani misalkan ambil yang mana berdasarkan hadis tadi, tidak sah sholatnya yang tidak sempat baca Fatihah. Nah, sekarang masalahnya, kalau itu sholat jahriyah, kalau sholatnya duhur sama asar apa kedengeran imamnya baca Fatihahnya? Iya. Kedengeran kan? Kita takbir sama imam. Kita baru iya karena Abu wa iya karena nasta'in. Allahu Akbar. Kita sholatul mustaqim, sholatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita cepat-cepat apa kita memang ikut imam ruku? Nah, kalau kita sempat baca Fatihah, tapi dan kita juga takbir sama imam, berarti ikut salam dengan imam. Paham ya? Iya. Bedanya itu. Makanya kalau kita tahu imamnya ini sering cepat
bapak ini masuk cepet. Ibu nggak usah baca iftitah, baca langsung Fatihah. Makanya nanti bahas iftitah itu sunat apa wajib dalam sholat. Sunat. Iya. Iya, misalnya itu udah tinggal kita, ya kita justru kita apa nggak usah? Mau saya iftitah mas sunat. Ya, lihat. Alhamdulillah. Kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Teh Hani, ibu-ibu semua sudah hadir. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bisa kita terapkan di sholat-sholat wajib kita berikutnya supaya lebih berkualitas dari ibu-ibu semua, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Kita baca istighfar 3 kali dan doa penutup masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.